Bertahan di tengah bencana, menguat bersama tetangga. Assalamualaikum. Saya ingin berbagi sedikit cerita tentang pengalaman kami saat bencana alam yang melanda Aceh dan Sumatera tahun lalu. Kami adalah salah satu keluarga yang menjadi korban dari bencana tersebut. Hujan turun hampir seminggu tanpa henti. Aliran air dari pegunungan yang berada tepat di samping rumah kami akhirnya meluap. Sebelumnya, banjir memang pernah terjadi, bahkan hampir setiap tahun. Tetapi air tidak pernah sampai masuk ke dalam rumah. Kali ini berbeda. Air semakin tinggi hingga masuk ke dalam rumah. Kondisi pun semakin tidak memungkinkan untuk keluar. Rumah kami berada lebih tinggi dari jalan, sehingga ketika air mencapai jalan, ketinggiannya sudah di atas paha. Keluar rumah berarti harus menghadapi resiko terseret derasnya arus. Akhirnya, kami terperangkap di dalam rumah selama 2 malam, tanpa listrik, tanpa air bersih, tanpa makanan yang cukup. Kulkas dan makanan di dalamnya sudah terendam air kotor. Malam terasa begitu gelap, hanya ditemani cahaya dari senter HP yang baterainya pun mulai lemah. Naikkan terus kulkasnya. Kereta udah tenggelam. Pada pagi pertama, kami mengira air mulai surut, tetapi tidak. Ternyata air semakin naik sedikit demi sedikit. Tadi udah surut guys, sekarang naik lagi. Ada dong. Kompor gas juga udah dipindahin ke sini. Kami kelaparan. Stok nggak ada. Kebab, hanya kulit kebab. Ya, air minum juga sudah tak ada. Dan di pagi ini, kami hanya menemukan sisa kulit kebab. Sederhana sekali, tetapi itulah yang kami masak dan makan untuk bertahan selama kondisi belum memungkinkan untuk keluar. Dan ini adalah kondisi ketika kami memasak kulit kebab. Pada saat bencana ini, saya sedang hamil anak kedua dan baru saja keluar dari rumah sakit. Guys, jadi inilah makan siang kami di saat banjir. Nah, ini banjir. Dan ini adalah makanan kami. Kulit kebab. Sabar ya anakku ya. Gak apa-apa makan kulit kebab aja yang ya. Di saat seperti ini aku hanya bisa diam, dan ini cukup membuat aku sedih. Karena pada saat ini kondisi kehamilan 2 bulan seharusnya memiliki asupan yang cukup baik dan bergizi. Akan tetapi inilah yang kami hadapi. Pada hari kedua, air mulai surut. Tepat sekitar pukul 4 subuh kami bangun dan mulai membersihkan rumah. Air dan lumpur harus segera dikeluarkan karena jika lumpur mengendap dan mengering, tentu akan jauh lebih sulit untuk dibersihkan. Alhamdulillah, memasuki hari keempat, keadaan mulai membaik. Semua warga di komplek kami berkumpul dan bergotong royong membersihkan parit, jalan, dan lingkungan sekitar. Di tengah musibah, saya justru menemukan satu hal yang berharga, tetangga yang kompak dan saling peduli. Kami saling membantu dalam banyak hal, tidak ada yang merasa sendiri. Ketika satu membutuhkan bantuan, yang lain datang membantu. Ketika keadaan sulit, kami menghadapinya bersama. Bencana ini menjadi pengalaman yang tidak akan mudah dilupakan, bukan hanya tentang air, lumpur, gelap, dan kehilangan, tetapi juga tentang kekuatan kebersamaan, gotong royong, dan rasa syukur. Alhamdulillah, kami bisa melewati semuanya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan ketabahan dalam menghadapi setiap ujian.
terkadang di tengah bencana kita justru menemukan arti sebenarnya dari sebuah kebersamaan.